Globalisasi membawa dunia semakin dekat. Informasi datang dalam hitungan detik. Budaya asing mudah masuk dan perubahan terjadi begitu cepat. Tapi di tengah arus perubahan itu, kita memiliki landasan Pancasila. Nah, pada video kali ini, kami ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila hidup dalam hal-hal kecil di sekitar kita, di kebiasaan sederhana, dan di interaksi sehari-hari. Bukan hanya sekedar teori, tapi bukti nyata. Hai teman-teman semuanya, kenalin kami dari kelompok 9, saya Chelsea Cleofaza Putri dengan NIM 25368050 dan rekan-rekan saya Catherine Zahara Idwi dengan NIM 25368049. Saya Azizatul Arifi dengan NIM 25368046. Dan dengan saya Airin Dwi Aurora dengan NIM 25368043. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi bahwa momen kecil dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa ternyata mengandung nilai Pancasila yang dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah azan nih, kita sholat dulu yuk, nanti kita sambung lagi bikin videonya. Iya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar tulisan di lembar Pancasila. Ia hidup dalam momen sederhana saat kami saling mengajak untuk sholat, berjalan bersama menuju masjid, dan menundukkan kepala dalam satu sujud. Nah teman-teman, kuliah memang penting, tapi ibadah tetap nomor 1. Ayo sini, kita mulai bahas tugasnya. Ayo. Duh, pusing banget mikirin tugas akhir. Kita mulai dari naskah aja dulu kali ya. Iya, tapi kayaknya konsep video kita beda-beda deh. Kita coba bahas satu-satu dulu yuk. Di momen ini, kami belajar makna persatuan dan musyawarah dalam bentuk yang paling sederhana. Persatuan bukan soal hal besar, tapi tentang tetap saling rangkul meski pendapat berbeda. Dan musyawarah terjadi saat kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak memotong dan mencari titik tengah tanpa merasa paling benar. Gimana kalau videonya satu alur kegiatan aja, biar lebih natural? Iya juga ya, biar videonya lebih ngalir. Gimana? Setuju nggak? Setuju! Sila kelima mengajarkan kami bahwa keadilan bukan selalu tentang pembagian yang sama besar, tapi tentang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkontribusi sesuai kemampuan yang mereka punya. Ada yang lebih teliti, ia mengedit video. Ada yang lebih kuat di tulisan, ia menyusun naskah. Ada yang peka dengan alur cerita, ia membantu mengarahkan konsep. Kami belajar bahwa keadilan bukan memaksa seseorang mengambil beban yang tak sanggup ia pikul, tapi saling mengisi, saling menopang, dan memastikan tidak ada yang bekerja sendirian. Disinilah kami merasakan bahwa kerjasama yang adil adalah bentuk paling nyata dari sila kelima dalam kehidupan kami sebagai mahasiswa. Menurut kalian, apa sih tantangan Pancasila yang paling sering kita hadapi sebagai mahasiswa? Menurut aku, tantangan terbesar itu sih manajemen waktu. Kita terlalu fokus bikin tugas yang dikejar deadline, sampai lupa waktu akan ibadah, istirahat, bahkan untuk menjaga kesehatan, ataupun peduli dengan lingkungan sekitar. Padahal Pancasila mengajarkan kita untuk hidup seimbang, tapi hal ini sangat sulit diterapkan pada kehidupan mahasiswa yang serba terburu-buru. Tantangan yang aku rasakan adalah ketidakadilan dalam pembagian tugas. Di perkuliahan, seringkali pembagian tugas dalam kerja kelompok itu tidak seimbang. Ada yang bekerja banyak, ada yang bekerja sedikit, dan hal itu cukup melelahkan. Padahal pada sila kelima, kita selalu diajarkan untuk selalu adil dan bekerja sama. Namun pada kenyataannya, menerapkan keadilan dalam sebuah kelompok membutuhkan komitmen yang besar dan kesadaran dari semua orang. Kalau menurut aku, tantangannya itu individualisme. Di kampus, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Begitu juga di media sosial. Semua orang hanya menampilkan bagian yang bagus saja. Tapi terkadang kita lupa bahwa ada teman kita yang sedang lelah, stres, dan butuh bantuan. Padahal sila kedua mengajarkan kita untuk peka terhadap lingkungan dan saling peduli. Menurut aku, tantangan yang terasa itu kerja kelompok. Perbedaan pendapat pasti ada. Ada yang ingin cepat, ada yang perfeksionis, atau bahkan ada yang sulit dihubungi.
kadang membuat kesal, tapi justru di situ letak ujiannya. Sila persatuan dan musyawarah nggak akan bisa dijalankan kalau ego kita masih tinggi. Sebagai mahasiswa, kita harus belajar untuk menurunkan ego dan mencari jalan tengah. Ayah, sendirian? Iya nih. Ayo barengan aja ya sama aku. Ah, serius? Iya. Ya ampun, makasih banget. Aku nggak jalan sendiri lagi. Oke, yuk. Tantangan-tantangan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi justru disitulah Pancasila diuji. Bukan di ruang sidang, bukan di upacara, melainkan di ruang kelas, dalam kerja kelompok, dan dalam cara kita memperlakukan teman-teman kita.